Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Kisah ini terjadi di Bandung Timur, Provinsi Jawa Barat. Pagi itu seperti biasa, rutinitas orang desa setelah sarapan, maka penduduk desa segera bergegas untuk berangkat ke kebun. Sebab mayoritas penduduk desa tersebut bekerja sebagai petani, sebagian warganya ada juga yang bekerja sebagai buruh. Desa tersebut cukup terpencil, dikelilingi beberapa gunung, salah satunya yaitu Gunung Putri. Kapan atuh Ron kamu mau menikah? Teman-temanmu udah punya anak tuh. Hampir setiap hari, Roni selalu didesak dengan pertanyaan yang sama oleh emaknya. Roni hanya bisa menghela napas panjang. Sudah bingung ia harus menjawab apa atau harus memberi alasan yang bagaimana. Bahkan pacar saja ia tak punya. Makanya kamu jangan ke kebun terus, mending ke kota. Tuh ikut si Ius merantau, hitung-hitung nyari pengalaman, terus pas pulang dapet jodoh orang kota. Sekali lagi Roni menghela napas panjang, seperti hendak melepas beban di dadanya. Aku berangkat ya mak, udah hampir siang nih, matahari udah makin naik. Pamit Roni sambil mengangkat cangkul untuk dipanggul di pundaknya. Ya sudah, ini bawa bekalmu, sudah emak isi ya, yang banyak untuk nanti makan malam, kalau kamu mau nginep lagi. Roni berjalan menyusuri jalan setapak, dari desa ke kebun cukup jauh. Kebunnya berada di puncak Gunung Putri, jaraknya kurang lebih sekitar 3 kilometer. Panas semakin terik, keringatnya bercucuran. Napas Roni terengah-engah. Ia sudah hampir mendaki gunung ini cukup jauh. Sebentar lagi sampai. Sesaat Roni meneguk botol minumannya. Ia sangat dahaga. Perjalanan ini memang rutinitasnya setiap hari, maka otot-ototnya terbentuk secara alami. Kemudian Roni melanjutkan perjalanannya. Hari ini ia tampak begitu murung. Nampaknya ia sudah bosan didesak pertanyaan hal yang sama oleh emaknya. Apalagi saat musim kawin seperti ini, emaknya seperti kebakaran jenggot kepanasan. Selalu beralasan ingin segera menimang cucu darinya. Padahal emaknya Roni sudah memiliki 3 cucu dari kedua kakak perempuannya. Sebenarnya Roni seorang pria yang tampan. Hanya saja ia pemuda yang sangat pemalu. Berkali-kali Ius mengajaknya pergi ke kota untuk merantau, namun Roni selalu menolak dengan alasan takut tidak bisa beradaptasi di sana dan takut terjerumus ke pergaulan bebas. Terkadang Roni pun merasa iri. Setiap Ius pulang kampung ia selalu membawa gadis kota yang berbeda. Entah mengapa tidak pernah ada yang langgeng. Ibunya Ius selalu membangga-banggakan dirinya. Sontak saja membuat emak Roni panas hati, yang berakhir selalu dibandingkan dengan si Ius. Padahal Roni dengan ikhlas menggarap kebun emaknya yang berhektar-hektar sendirian, tanpa membayar buruh satupun. Oleh karena itu, ia terkadang sering menginap di saung yang berada di kebunnya, untuk menyiram kebun pada malam hari, karena jika siang banyak yang merebut selangnya. Memang kalau musim kemarau akan seperti ini. Meski di gunung banyak kebun yang membutuhkan air, yang bersumber dari mata air. Oleh sebab itu, beberapa warga rela menginap hanya untuk menunggu giliran. Malam ini terasa begitu dingin dan senyap. Yang biasanya bunyi binatang-binatang malam saling bersahutan, namun malam ini entah mengapa berbeda tidak seperti malam kemarin. Roni beranjak membuat api unggun untuk membakar singkong dan ikan asin. Ia sibuk menghangatkan badannya sambil tangannya nggak dia membolak-balikan singkong bakarnya. Matanya nanar menatap api itu. Seharian ini Roni banyak melamun. Ia sendiri bingung harus bagaimana dengan masa depannya. Roni menghempaskan badannya, terbaring lesu beralaskan daun pisang. Karena capek kemudian ia pun terlelap.
Lalu terdengar bunyi krek-krek seperti daun-daun kering yang terinjak kaki. Sontak Roni terbangun kaget mencari arah dari sumber suara itu. Tetapi hening. Bulu kuduknya mulai meremang. Roni menepis pikirannya yang tidak-tidak. Tetapi pikiran itu memaksa. Duh, kok rasanya berat pundakku. Mana kebelet kencing lagi. Sambil menengok sana-sini, Roni bergegas mencari semak-semak lalu membuang hajatnya. Tak lama, terdengar suara nenek-nenek dari kejauhan. Tolong, tolong. Roni kaget setengah mati. Masa tengah malam begini ada suara nenek-nenek minta tolong? Aduh, jangan-jangan dedemit. Tolong, tolong. Suara itu muncul lagi. Roni beringsut mundur. Akal dan pikirannya mulai bekerja. Ia berniat ingin kembali ke saungnya. Tolong, tolong. Untuk ketiga kalinya suara itu muncul lagi. Mungkinkah ada nenek-nenek di kebun ini? Sama-sama mau nyiram kebun juga. Mungkin saja. Tapi nenek itu di mana? Tolong, Cuk, nenek di sini. Seakan pemilik suara itu bisa mendengar hati Roni. Atau nenek itu memperhatikan Roni yang celingukan dari kejauhan. Suara itu berasal dari arah belakang pohon besar. Meski ragu dan takut, namun pada akhirnya ia memberanikan diri karena merasa iba. Semoga saja bukan dedemit, gumamnya. Roni berjalan ke arah sana dengan meraba-raba jalan di ruas kebun. Ia lupa tidak membawa lampu senter di saungnya. Sampailah Roni di depan pohon beringin yang besar itu. Dengan cahaya temaram, Roni melihat seorang nenek berkebaya putih motif kembang sedang memegang kakinya yang bengkak sambil mengadu. Kemudian Roni langsung menghampirinya. Kenapa, Nek? Kenapa malam-malam nenek masih di kebun sendirian? Nenek habis nyari kayu, Cu. Tapi kaki nenek terkilir. Nenek kemalaman tidak bisa pulang. Benar, ada beberapa batang kayu di sampingnya. Roni memperhatikan wajah nenek tersebut yang nampak asing baginya. Sepertinya nenek ini bukan warga di desanya. Nenek tinggal di mana? Di desa sebelah, Cu. Bisa tolong antarkan nenek? Pintanya. Nenek tersebut memperkenalkan diri sebagai Nenek Aci. Sebelum Roni menawarkan diri untuk menggendong Nek Aci, ia terlebih dahulu membuat obor. Ayo, Nek, saya antarkan. Roni membungkuk bersiap untuk menggendong Nek Aci. Di keremangan malam Roni menyusuri jalan setapak berkali-kali menuruni undakan tanah. Anjing hutan melolong. Bulu kuduknya terasa meremang kembali. Setahunya desa sebelah itu jauh dari desanya. Apalagi dari kebun ini. Kalau jalan kaki bisa 4 kilometer. Aku sanggup nggak ya menggendong nenek ini sampai ke rumahnya? Semakin turun ke kaki gunung, rasanya bobot Nek Aci semakin berat. Dan bahkan tangannya terasa sangat licin. Jangan nengok ke belakang, Cu, bisik Nek Aci. Mendengar itu Roni menjadi gugup. Ia jadi teringat dengan mitos legenda Gunung Putri. Konon ceritanya ada seorang putri yang ingin pergi ke desa sebelah karena kakinya sakit, sehingga putri tersebut meminta digendong oleh salah seorang pemuda yang lewat. Namun ada pantangannya, yaitu jangan menoleh ke belakang sebelum sampai. Tetapi pemuda tersebut penasaran, maka ia melanggar pantangan itu. Ketika ia menoleh, ia baru sadar kalau yang ia gendong adalah siluman ulat bulu sebesar gulungan kasur. Astagfirullah. Tidak. Yang aku gendong kan nenek-nenek bukan putri. Jantung Roni berdegup kencang. Kalau dipikir-pikir rasanya ganjil ada nenek-nenek di kebun tengah malam begini. Ketika Roni mulai berprasangka buruk, Roni mulai melihat cahaya terang dari sebuah desa. Ada sebuah kehidupan di sana. Roni baru tahu, ternyata desa ini berada di belakang Gunung Putri. Suara gamelan mengalun merdu, sepertinya ada yang sedang hajatan. Itu, Cu, rumah nenek. Tunjuk Nek Aci ke sebuah rumah yang sangat besar. Langkah kaki Roni mengarah ke rumah tersebut. Beberapa rumah sudah ia lalui dan beberapa orang sudah ia temui. Orang-orang di sini cantik-cantik dan tampan-tampan. Mungkin karena sedang ada acara hajatan, baju mereka pun tampak tidak umum. Yang laki-laki bertelanjang dada
dengan ikat kepala dan kain di pinggangnya. Sedangkan yang perempuan memakai brokat seperti selir kerajaan, layaknya film kolosal. Nah, ini rumah nenek, cu. Roni pelan-pelan mendudukkan Nek Aci kemudian izin untuk beristirahat sebentar. Roni takjub. Desa Nek Aci sudah lebih maju dari desanya. Bahkan rumah-rumahnya gedung. Sedangkan di desanya rata-rata rumah panggung. Baru ada satu yang memiliki rumah gedung dan dia orang terkaya di desanya. Tak lama suara pintu terbuka, seorang gadis cantik keluar dari rumah. Bu, ibu kenapa pulang larut malam begini? Tanyanya dengan penuh rasa khawatir. Kaki ibu sakit, untung ada Nak Acep ini. Rupanya gadis tersebut anak Nek Aci. Roni terpana pada pandangan pertama. Gadis ini sangat cantik jelita. Dengan balutan baju brokat seperti bangsawan, rambutnya hitam legam, bulu matanya panjang. Dengan kulit putihnya yang sangat mulus, bibirnya mungiranum, merah seperti merah darah. Gadis itu melemparkan pandangannya kepada Roni yang membuat ia terhenyak seketika. Jantungnya berdebar. Terima kasih ya Kang, sudah mengantarkan ibu saya. Perkenalkan nama saya Pitaloka, ungkapnya sambil mengulurkan tangan. Roni segera menyambut uluran tangan itu. Saya Roni. Gak apa-apa dek, saya tidak keberatan, ungkapnya gemetar menyambut uluran tangan Pitaloka. Sebelumnya Roni tidak pernah dekat-dekat dengan perempuan, apalagi berkenalan. Ia tidak memiliki cukup nyali untuk melakukan itu. Ayo, bawa masuk tamu kita, kata Nek Aci. Berdiri berusaha berjalan sendiri. Roni membantu memapahnya, begitupun dengan Pitaloka. Tak henti-hentinya jantung Roni berdebar saling bertabuhan. Pitaloka 100 kali lebih cantik dari beberapa pacar Ius yang pernah ia lihat. Gadis ini cantik sekali bagaikan dewi dari kayangan. Pitaloka berjalan ke dapur. Gerakannya sangat menggoda birahi Roni. Pikiran nakal Roni mulai berkelana. Tetapi tidak ia tunjukkan, cukup dalam helaan napasnya saja. Sampai Roni gak sadar Pitaloka sudah di hadapannya dengan secangkir teh hangat lalu dipersilahkan kepada Roni. Roni menerimanya tapi matanya tak beralih dari wajah cantiknya Pitaloka. Pitaloka menunduk tersipu. Silahkan diminum Kang. Suara Pitaloka membuka kekakuan. Oh, makasih dek, ucapnya kikuk. Kemudian ia tersedak karena terburu-buru sebab salah tingkah. Sementara Nek Aci dan Pitaloka hanya tersenyum memaklumi. Suara gamelan terdengar kembali. Kamu belum kesana nak? Belum bu, jawab Pitaloka. Malam-malam gini ada acara apa? Tanya Roni. Ada yang nikahan Kang, jawab Pitaloka. Oh begitu. Dek Pitaloka mau kondangan. Akang antar yuk, tanya Roni basa-basi penuh pengharapan agar bisa dekat lebih lama lagi. Pitaloka mengangguk tanda setuju disertai lirikan mata ajakan yang menggoda. Mereka berdua berjalan menuju tempat hajatan itu. Dengan diterangi cahaya bulan yang mengikuti langkah mereka, tidak menyangka Pitaloka menggenggam tangan Roni. Tak henti-hentinya jantung Roni berdegup kencang. Roni tidak pernah merasakan perasaan ini, bahkan selama membujang ia tidak pernah pacaran. Sampailah mereka di acara hajatan itu. Tampaknya acara ini cukup aneh, di mana semua pengunjung menari diiringi gamelan, bahkan termasuk Pitaloka yang baru datang. Tariannya meliuk-liuk seperti tari ular. Meski tarian Pitaloka terlihat erotis, namun Roni merasa cukup ngeri. Roni tak berhenti memandang sekitarnya. Banyak orang yang sedang bekerja di acara ini seperti budak. Sepintas ia melihat ada orang yang mirip dengan almarhum kakeknya. Apa itu kakek? Ketika ingin dihampiri, tangan Roni dicekal oleh Pitaloka. Tubuhnya meliuk-liuk di depannya membuat napas Roni memburu. Kemudian suara gamelan itu usai. Semua orang pun berhenti menari. Ayo Kang, kita pulang, ajak Pitaloka sambil menarik tangan Roni. Kita nggak salaman dulu sama pengantin. Ah, nggak usah. Roni mengikuti Pitaloka bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Pitaloka menyeret Roni ke semak-semak, lalu menjatuhkan tubuh Roni dengan agresif. Wanita itu menindihnya. Wajah mereka sudah dekat.
Pitaloka hampir melumat bibir Roni. Dengan tangkas, Roni mendorong tubuh mungil Pitaloka. Bagi Roni pantang melakukan zina sebelum menikah, apalagi dirinya seorang pria yang sangat polos. Mendapat penolakan itu, Pitaloka murka. Dia berjalan setengah berlari menuju rumahnya. Marah, ya dia marah. Angin berhembus kencang. Roni mengejarnya untuk meminta maaf. Dia mengerti penolakan itu pasti menyakiti hatinya. Namun setelah sampai di depan rumah Pitaloka, rumah itu tertutup rapat. Berkali-kali Roni mengetuk pintu namun tidak ada yang keluar. Menurut perkiraannya hari menjelang pagi. Ia merasa tidak enak memaksa masuk. Ia berpikir akan kembali ke sini setelah hari sudah siang. Roni menyusuri jalan pulang kembali ke saung di kebunnya. Berkali-kali ia menaiki dan menuruni bukit. Lalu ia terpelesat. Jantungnya serasa mau copot. Roni terbangun dari tidurnya. Apakah semua itu adalah mimpi? Gumamnya. Berkali-kali Roni mencubit kulit tangannya. Roni merasa sangat tidak rela kalau semua itu adalah mimpi. Bahkan Roni bisa melihat dengan jelas, bahkan mengingat wajah Pitaloka. Roni bisa merasakan sentuhan yang nyata. Hatinya sangat patah hati. Roni berlari persis ke jalan yang dilaluinya semalam. Setelah ia yakin merasa sudah dekat dengan desanya Pitaloka, Roni sangat senang karena jalan setapak itu beneran ada. Artinya desa itu bukanlah mimpinya. Namun yang Roni temui bukanlah desa, melainkan hutan belantara. Roni benar-benar merasa sangat patah hati. Ia yakin yang semalam bukanlah mimpi. Roni memutuskan pulang ke rumah dengan lesunya. Di perjalanan Roni bertemu dengan seorang tetangga Ohim. "Ron, kamu kemana aja? Ibu kamu nangis terus nyari kamu. Warga desa sudah nyari-nyari kamu seminggu loh, Ron." Roni yang tidak mengerti hanya diam saja. Ia masih mencari sosok wanita cantik bernama Pitaloka itu. Ayo kita pulang. Semua warga pasti senang," ucap Ohim sambil menarik lengan Roni. Sedangkan pikiran Roni masih linglung, tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Ketika sudah sampai di rumah, emaknya menangis histeris. Begitupun dengan rentetan pertanyaan dari para warga. "Roni, kemana aja? Ron, apa kamu digondol dedemit ya?" Namun Roni diam seribu bahasa. Tatapannya kosong. Dia seperti orang yang baru saja putus cinta. Sebagian nyawanya terasa direnggut. Semenjak kejadian itu, Roni berubah menjadi sangat pendiam. Seperti orang tuli kalau diajak ngobrol tidak pernah menyahut. Roni sering melamun. Yang ada di pikirannya hanya ada sosok wanita cantik itu, Pitaloka. Hingga di suatu malam, Roni seperti biasa nginap di kebun. Kemudian ia terbangun karena merasakan ada sesuatu yang membuatnya sesak. Ia terkejut karena yang membelitnya adalah seekor ular. Refleks Roni melepaskan belitan ular itu dari pinggangnya, kemudian melemparnya. Dan tiba-tiba ular tersebut berubah menjadi sosok wanita cantik, yaitu Pitaloka. "Sakit, Kang?" rintihnya. "Adek," ucap Roni lirih. Hati kecil Roni sebetulnya tahu bahwa Pitaloka adalah wanita jadi-jadian. Namun ia sulit untuk menerima kenyataan itu karena ia sudah terlanjur jatuh hati pada wanita halus itu. "Maafkan aku ya, Kang. Aku tidak memiliki niat jahat kepadamu," kata Pitaloka. Berjalan mendekati Roni lalu duduk di sampingnya. "Sekarang kamu tahu bagaimana wujudku sebenarnya. Pada awalnya ibu memang akan menjadikanmu tumba, Kang, karena kakekmu memiliki hutang kepada ibuku." "Hutang?" tanya Roni. Pitaloka mengangguk. "Kakekmu bersekutu dengan bangsa kami. Ia melakukan pesugihan kepada ibuku siluman ular." Roni tertegun, menelaah kata demi kata yang Pitaloka utarakan. Memang kakek Roni adalah seorang bandar sayur yang sukses. Seperempat tanah di desanya adalah miliknya. "Ibuku meminta tumbal dari keturunan kakekmu, Kang. Namun harus seorang laki-laki dan hanya kamulah keturunan laki-laki yang ia miliki." Emak Roni 5 bersaudara, semuanya perempuan. Namun keempat saudaranya meninggal ketika usianya masih kecil. Hanya emak Roni lah yang tersisa dan yang bisa memiliki keturunan.
Tidak ada yang tahu tentang pesugihan ini karena kakek Roni berhasil menutupinya rapat-rapat bahkan hingga akhir hayatnya. Ibuku tidak bisa mengambil kamu karena aku mencegahnya. Aku mencintaimu, Kang. Bibi Roni tercekat. Kini ia sudah tidak takut dengan sosok siluman yang berada di depannya. Banyak orang di desamu yang bersekutu dengan bangsa kami. Ada yang lewat jalur tani ataupun berdagang. Dan pernikahan yang kamu hadiri waktu itu adalah pernikahan bangsa manusia yang bersekutu dengan kami. Mengingat pesta pernikahan di desa gaib itu, Roni jadi teringat sesosok orang yang mirip dengan almarhum kakeknya. Apakah almarhum kakek ditawan di sana? Astagfirullah, itukah harga yang harus dibayarnya? Setelah kedatangan makhluk halus itu, Roni masih sering melamun, tidak memiliki semangat hidup lagi. Ia seperti mayat hidup tapi terasa mati. Hingga zaman silih berganti, Roni melihat perubahan desanya yang sangat drastis. Banyak orang-orang yang mendadak kaya, namun dengan cara yang tak masuk akal, bertani yang tak pernah merugi. Kemudian ketika KTP elektronik mulai diterbitkan, banyak isu yang beredar ketika melakukan foto. Ada beberapa orang desa tersebut yang wajahnya berubah menyerupai binatang, menyerupai siluman yang bersekutu dengan mereka, seperti babi ngepet, monyet, ataupun ular. Dan hal itu sudah bukan rahasia umum lagi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sapunya repegas simpai, paturai patepang deui.